Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dari paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan nikmat serta sehat. Dua, sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliaulah kita bisa menikmati nikmat Islam dan yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang kita rasakan ini. Baiklah, yang ketiga saya buat video ini untuk membuat tugas video dari tafsir Tarbawi, yaitu surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Baiklah, saya akan bacakan yang pertama, itu surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Ayat selanjutnya itu ayat Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambil zakatlah, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Sadaqallahul azim, sadaqar rasul nabiyul karim. Tadilah tafsir ayat Taubah, ayat At-Taubah ayat 60 dan 103 beserta terjemahannya. Baiklah, mari kita masuk pada tafsir yang pertama, itu tafsir pada surat At-Taubah ayat 60. Jadi di ayat ini diartikan yaitu sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka, atau orang-orang miskin, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Itu pengurus-pengurus zakat, yaitu orang yang bertugas menarik zakat, kemudian yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Kemudian ada para mu'alaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau memantapkan keislaman mereka, atau supaya masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau juga supaya mereka melindungi kaum muslimin. Mu'alaf itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis mu'alaf yang pertama
Dan yang terakhir, pada masa sekarang, zaman Imam Syafi'i, tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mu'alaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sahih. Dan untuk memerdekakan budak-budak, yakni para hamba sahaya yang berstatus muqatab atau orang-orang yang berhutang, orang-orang yang punya utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat, atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunas utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang yang bercukupan untuk jalan Allah, bercukupan. Kemudian ada untuk orang yang fisabilillah, untuk jalan Allah. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang bayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Kemudian ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu yang kehabisan bekalnya. Kemudian sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, lafal fardhatan dinasabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan. Allah, dan Allah Maha mengetahui makhluknya, dan lagi Maha bijaksana dan penciptaannya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bila mana ia membaginya sendiri. Meratakan pembagiannya kepada setiap golongan tidak cukup baginya bila mana ternyata zakatnya yang diberikan kepada kurang dari 3 orang. Demikianlah pengertian semua dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunnah telah memberikan penjelasannya bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu antara lain ialah muslim. Hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan tidak pula dari Bani Muthalib. Dan demikian juga zakat ini adalah disyaratkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, atau mendorong pemiliknya agar bersyukur pada Allah atas rezeki yang diberikannya. Kemudian yang tadi ada 8 golongan yang bisa menerima. Yang pertama ada orang fakir, yaitu orang punya harta dan mata pencarian yang tidak mencukupi. Kemudian ada orang miskin, yaitu orang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian ketiga, orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang yang membantu ketika membayar zakat. Kemudian ada keempat, yaitu mu'alaf, orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap, atau orang-orang yang dikhawatirkan musuhi dan mengganggu kaum muslimin. Kemudian keenam ada orang yang berhutang. Tadi juga ada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, berhutang untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah punya 2 arti. Yang pertama, orang yang sukarela menjadi tentara melakukan jihad bela agama Allah terhadap orang kafir. Yang kedua yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, seperti pengadaan fasilitas umum, beasiswa, dan untuk dakwah. Dan kedelapan itu Ibnu Sabil, orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan. Kemudian ada pertama, golongan yang menerima zakat langsung jadi milik pribadi mereka ialah fakir miskin, amil, orang-orang yang menanggung hutang, mualaf, dan musafir. Zakat yang diberikan kepada mereka inilah menjadi hak milik mereka. Kedua, golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum, golongan ini berupa firikob, yaitu usaha membebaskan budak. Yang kedua ada fisabilillah, yaitu segala kepentingan agama yang bersifat umum sebagaimana diterangkan di atas. Kemudian kita lanjut pada surat yang selanjutnya, yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taubah ayat 103. Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasulnya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat.
Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari perperangan, untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari perperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang melakukan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasulnya, dan turun ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawan, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat ini Allah merintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka dan akan menenteramkan hati mereka serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima tobat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhir ayat ini terangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hambanya yang bertobat. Allah juga Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hambanya, seperti rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Jadi kesimpulan dari ayat ini yaitu, ambillah zakat wahai Rasul dari sebagian harta mereka, atau orang-orang yang bertobat tetapi memperandukkan perbuatan baik dan buruk. Nah, jadi dengan zakat ini bisa membersihkan dan menyucikan mereka dari kesalahan dan dosa. Menyucikan mereka dari kesalahan dosa, kamu pun mengangkat mereka dari derajat orang-orang munafik ke derajat orang-orang ikhlas atau mukhlisin. Dan doakanlah dan mohonkan ampunan untuk mereka agar mereka mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Sungguhnya doamu dan permohonan ampunmu merupakan rahmat dan ketenangan bagi mereka. Sungguhnya Allah juga Maha mendengar setiap doa dan perkataan, Maha mengetahui keadaan para hamba dan niat mereka, dan Allah akan berikan balasan kepada setiap hamba sesuai dengan amalannya. Jadi demikianlah tafsir tadi, yaitu ayat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103, di mana yang berisikan tentang pembayaran zakat, yaitu yang tadi di ayat 60 yang berisikan siapa saja yang bisa mendapatkan zakat, yaitu ada 8 tadi. Kemudian di ayat 103 ini pembahasan tentang taubat dan manfaat dari zakat, dan juga penjelasan dari mengambil sebagian harta yang bagi zakat untuk para pemimpin atau masyarakat ataupun ambil zakat. Demikianlah, astaghfirukum, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Dan sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
got me jumping like